Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaludin dengan 3 digit NIM terakhir 097 dari kelas Praktikum D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi if-else dengan menggunakan Scratch dan Python. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang Booleans. Booleans adalah sistem logika dan tipe data dasar yang memiliki dua nilai, yaitu benar untuk true dan salah untuk false. Jadi yang pertama, saya akan mencoba untuk data angka untuk ini dan data kata untuk ini. Jadi yang pertama coba yang ini untuk angka. Nah, ini kan lebih dari, datanya tuh harus lebih dari 50 untuk menjadi benar. Contoh 55. Nah, itu menjadi true. Dan misal saya tulis 45, itu menjadi false. Nah, dan untuk ini lebih kecil, kebalikannya dari ini. Misal saya tulis 45, itu akan menjadi true. Dan saya tulis 55 menjadi false. Dan untuk bilangan, untuk kata seperti ini, untuk coba kita seperti iOS dan iOS, itu akan menjadi true. Jadi disamain kata kalimat atau katanya di sini menjadi true. Misal saya tulis Android, itu menjadi false karena beda datanya. Oke. Dan mungkin saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan data seperti ini pakai my variable. Oke, jadi kita coba tentang jumlah orang. Nah, contohnya seperti ini. Yang kayak kemarin my variable, kita ganti dulu. Datanya aku simpan. Oke. Misal ini kan lebih dari, biar menjadi true itu harus lebih dari 50 menjadi 55. Nah, datanya kesimpan jadi true. Sama halnya seperti sistem HP, coba sistem handphone. Oke. Sistem handphone kita coba pakai yang ini. Jadi misal sistem handphone saya tulis iOS, itu akan menjadi true karena sama data yang saya masukkan dan data yang ini menjadi true. Terus saya akan menjelaskan tentang and or. Nah, ini juga penting di sini karena ini bisa menjadi dua data yang berbeda menjadi true. Jadi seperti ini contohnya. Kan sistem handphone nih, kita buka dulu. Oke, kita masukkan sini juga. Nah, ini contoh yang untuk or. Misal saya tulis Android. Nah, tadi kan cuma bisa iOS, sekarang bisa Android juga menjadi true. Contoh seperti ini. Nah, walaupun ini, nah jadi misal saya jawab iOS pun menjadi true, Android menjadi true. Contohnya seperti ini. Nah, Android true, karena di sini Android tertulis karena tambahan or. Dan kita coba iOS menjadi true juga. Nah, oke, mungkin itu yang bisa jelaskan tentang or. Dan selanjutnya tentang and. And ini juga sama seperti or, tapi ini kayak diantaranya gitu, seperti ini. Kita masukkan jumlah orang. Nah, misal saya ganti ini dulu, lebih dari 10, kurang dari, ya udah kurang dari 50. Jadi misal saya masukin data 55, itu kan walaupun udah lebih dari 10, tapi kurang dari 50, itu menjadi false. Dan misal saya masukin data 9, itu walaupun kurang dari 50, tapi nggak mencakupi lebih dari 10. Jadi itu datanya false juga. Dan juga
yang bisa itu hanya 11 menjadi true sampai 49 itu menjadi true karena bisa mencakup data ini. Oke, jadi selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang if then. Jadi if then itu adalah suatu blok untuk jika data yang dimasukkan itu benar akan bisa menjalankan blok yang mencakupi di dalamnya ini, seperti contoh ini. Nah, jika contohnya oke, kita jawab misal datanya benar, kita akan jawab oke. Jadi kita coba jumlah orang ini kita ganti dengan di antara 10 sampai 50 ya. Berarti 40 kita coba. Oke, dia akan menjawab oke. Nah, jika data yang dimasukkan itu salah atau tidak mencakup di ini, dia akan menjawab dia tidak akan menjawab. Jadi seperti kita jawab 1, dia tidak akan melakukan pemrograman apapun. Jadi misal sebagai bukti and program selesai. Jadi akan langsung masuk ke sini karena tidak mencakup ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang if else. Jadi if else itu sama dengan if, tapi bedanya itu dia jika data yang dimasukkan itu salah, dia akan bisa menambahkan programnya, bisa itu tambahan lah. Jadi contohnya aja, langsung aja. Jadi misal ini, misal datanya benar kita jawab oke, tapi jika datanya salah kita jawab no atau tidak aja, tidak. Jadi misal saya jawab yang benar dulu seperti 11 itu dia akan menjawab oke. Dan jika kita masukkan data yang tidak mencakup ini seperti 1, dia akan tidak. Oke, mungkin saya lanjutkan. Dan ada tambahan yaitu if else itu bisa ditambahkan dengan if else lagi. Contohnya seperti ini. If terus kita tambahin lagi di sininya. Jadi misal dua perintah ini tidak memenuhi, dia akan ada jawaban seperti kita coba ini, masukin ini nggak butuh, kita coba saya di sini. Jika dia HP dia iOS, saya dan HP Anda iOS. Terus jika HP dia Android, kita tambahin di sini HP Anda Android. Nah, jika HP yang memiliki user tidak iOS dan Android, kita bisa tambahkan di sini HP Anda tidak Android dan iOS. Jadi akan seperti ini. Kita coba dulu yang iOS, HP Anda iOS karena di sini ini. Oke, terus kita coba kasih Windows tidak mencakup iOS dan Android, yaitu HP Anda tidak Android dan iOS. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang if else di Secret, dan mungkin saya akan lanjutkan di Replit. Oke, saya akan melanjutkan tentang ini seperti yang ada di Secret ke Python. Jadi saya udah nulis codingannya biar jelaskan aja, biar nggak terlalu lama untuk ngetik. Jadi kan jumlah orang ini variabelnya kan, HP sistem seperti tadi variabel
ditulis semua kan, sejumlah orang, HP sistem, ya sama kan. Nah, udah di sini udah. Dan di Python ini jika sama tadi, misal kita coba ya, ini kita jalanin, ini kan jumlah orangnya 50. Terus ini biar dia true itu harus lebih dari 50 ya. Jadi di sini pasti false. Dan ini HP sistemnya true karena sama Android. Dan ini false karena tidak melebihi 50. Jadi kalau di Python ini bisa lebih sama dengan kayak gini. Nah, jadi kan 50 kan sama dengan 50. Jadi dia akan jadi true. Jadi seperti ini. Nah, sama seperti Python, sama Scratch, dia bisa menghitung lebih dari dan sama. Misal saya ini tulis 30, dia akan false. Nah, false. True ini yang Android ya. Dan misal pengen true lebih kecil, bisa seperti ini. Dia akan jadi true karena lebih kecil dari 50. Nah, terus saya akan menjelaskan tentang OR and AND di Python. Nah, ini kan jadi tidak kebaca. Jadi kan di Python itu, di Scratch itu kan tadi ada and OR. Jadi di Python ini juga bisa seperti ini. Jadi jumlah orang tidak kurang dari 40 dan tidak lebih dari 20. Nah, misalnya ini kan jumlah orang 30, ini pasti true karena masih mencakup di itu. Nah, jika jumlah orangnya kurang dari 40 dan lebih dari 40, itu dia akan jadi false. 50 kan lebih dari 40 ya, jadi tidak boleh. Dan 10 karena kurang dari 20. Dan juga misal ini diganti OR seperti ini, dia akan true karena dia walaupun dia tidak mencakupi jumlah orang lebih dari 20, tapi dia mencakupi ini. Jika data salah satu datanya mencakupi, kalau di OR dia akan menjadi true. Nah, tuh. Dan saya akan menjelaskan tentang if dan else nih. Ya, saya langsung udah print biar nggak terlalu lama. Itu kan tadi ada di Scratch itu ada if else gitu kan. Mungkin saya akan jelaskan tentang if dulu. Dan seperti sama tadi, jika jumlah orangnya tuh 50 kan. Nah, ini if jumlah orang, ini saya kasih ini biar bisa menunjukkan di sini. Oke, ini akan jadi oke atau benar karena datanya tuh lebih dari 40. Nah, oke, dan saya program selesai. Misal ini diganti dengan 30, dia nggak akan kebaca seperti Scratch sama karena dia tidak mencakupin lebih dari 40. Dan misal seperti tadi 50 atau 40 dah, karena ini ada sama dengan kan, dia masih mencakupi. Jadi dia oke. Terus saya akan menjelaskan if else. Nah, tadi kan cuma if doang kan. Saya akan menjelaskan tentang if else. Nah, jadi di sini kan ada HP sistemnya tuh saya tulis Android. Nah, elif ini kalau di Python kan di Scratch tadi kan if else itu kan gabung. Kalau di Python itu jadi elif. Nah, jadi misal ini saya tuliskan HP Android. Nah, HP Anda Android, kebacanya Android karena masih mencakupin ini. Jadi ngeprintnya yang ini. Terus jika saya iOS, nah itu akan mencakupi yang ini. Dan jika HP saya tidak iOS atau Android,
misal Windows seperti ini, dia akan else yang ini nih, sama persis sama yang di script tadi. Nah, dia kan oke tuh jawab yang ini kan. Terus karena dia HP-nya tidak Android, dia tidak ngeprint yang ini. Dia handphonenya tidak iOS, dia nggak ngeprint yang ini. Karena tidak mencakupi dua-duanya, dia else langsung menjadi HP Anda tidak Android. Nah, terus ya udah itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Python. Oke, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang pemrograman flowchart. Pemrograman flowchart adalah diagram atau bagan alur yang menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan urutan langkah, keputusan, dan alur suatu proses atau prosedur secara visual. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman, perencanaan, analisis, serta komunikasi mengenai alur kerja dalam suatu sistem pemrograman atau tugas. Jadi sini akan mencontohkan yaitu menggunakan diagram net sebuah program flowchart seperti ini. Jadi kita tulis mungkin start, terus kita kasih bawahnya kita kasih ini. Nah, udah terus kita sambungin dengan cara begini. Ada tanda panah, sambungin. Nah, terus mungkin seperti tadi yang di scratch, tanya sistem handphone aja, apa sistem HP Anda, terus kita bawa lagi, kita tambah mungkin kalau pertanyaan kita kasih apa ya, bisa kita pilih mungkin ganti ini. Nah, terus kita ulangi sini, besarin dikit, kita kasih HP sama dengan Android. Terus jika dia jawab iya, kita bisa terus ini HP Anda Android. Terus jika dia tidak jawab tidak, tambahkan HP sama dengan iOS. Nah, terus misal iya, kita kasih di sini HP Anda iOS. Nah, sudah. Terus misal dia masih menjawab tidak, HP Anda bukan Android atau iOS. Nah, oke, ini juga bisa ditambahin sebuah kata. Misal ini kan HP Android nih, berarti misal dia jawab iya yaitu yes, berarti HP Anda Android. Misal dia di sini jawab tidak, dikasih pertanyaan lagi seperti yang ada, seperti kayak script tadi kan sama replit. Nah, kalau misal ini nggak masuk, dia masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, sama seperti kayak gini. Terus ini misal HP-nya iOS, kita bisa yes di sini, berarti HP Anda iOS. Terus misal emang HP di
HP-nya dia tidak Android atau iOS, akan muncul seperti ini, HP Anda bukan Android atau iOS. Nah, di situ mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pemrograman FlowCloud dengan website ini. Oke, selanjutnya saya akan membuat suatu project atau program, yaitu Can You Drive in This Country. Jadi Can You Drive in This Country ini membuat program tentang di mana Anda ingin berkendara dan umur berapa Anda cocok untuk berkendara. Jadi langsung aja kita bikin programannya. Mungkin kita tanya dulu di mana negaranya, di mana Anda ingin berkendara. Dan mungkin ini tidak semua negara yang bisa, yang hanya saya masukkan contoh aja seperti South Africa, mungkin Afrika, terus Afrika, Meksiko, India, dan Prancis. Itu cuma 4 negara ini saja nanti yang saya akan buat. Kita bikin variabelnya kota. Kita set di sini menjawab nah, terus kita tanya lagi tentang umur, berapa umur Anda. Oke, terus kita bikin variabel umur. Terus ganti tentang umur, kita tulis sudah kota dan umur. Terus kita masukkan if else nya. Yang pertama bikin if else, terus kita samakan dulu negara apa. Jadi negara apa yang dia jawab nanti, kita masukkan variabel kotanya di sini. Terus misal negara pertama Afrika. Terus kita tambahin if else nya lagi. Terus kita kasih umur, misal lebih dari ini. Terus variabel, terus mungkin berapa tahun, 17 tahun. Nah, jika dia berumur 17 tahun, kita jawab Anda boleh berkendara. Nah, terus jika dia tidak mencakup umur ini 17 tapi dengan negara Afrika, misal umur di bawah 17 yaitu 16 atau umur 17 itu sendiri, dia akan program akan menjawab Anda tidak boleh berkendara. Nah, Anda tidak boleh. Nah, terus kita bikin lagi aja untuk percobaannya nanti. Kita masukin if else-nya lagi di sini. Untuk kotanya duplikat aja. Kita bikin kota Meksiko. Sama seperti tadi, tambah lagi umurnya 17.
Umurnya 18 kalau di Meksiko 18. Terus Anda boleh berkendara. Terus di umur mungkin kayak ditambah lagi seperti di umur 16 itu boleh berkendara, tapi dengan boleh berkendara dengan persetujuan orang tua. Persetujuan orang tua. Terus kita bikin lagi di sini, mungkin duplikat lagi di sini. Umurnya 15, lebih dari 15 itu begitu aja. Dengan pengawasan orang tua. Nah, jika tidak mencakup ke umur 18, 16 atau di bawah umur 15, 16, 18, kita tambahkan Anda tidak boleh berkendara seperti ini, dan tambah negara lain. Habis Meksiko, India, kita tambah kota India. Nah, India itu umurnya kita kasih umur ini. Umur India mulai dari umur 18 dulu Anda boleh berkendara. Tapi jika misal umurnya kayak di India itu cuma 2 doang boleh berkendara dan tidak dengan umur 18. Berarti gini aja. Nah, negara selanjutnya yaitu yang terakhir Prancis. Lebih dekat aja. Nah, di Prancis kita tambahin dan sertifikat umurnya minimal 18 udah boleh berkendara. Terus ada lagi ada umur 15. Di umur 15 itu Anda boleh berkendara dengan pengawasan orang tua. Sertifikat yang ini berarti Anda boleh berkendara dengan pengawasan orang tua. Nah, terus jika tidak mencakupi umurnya, Anda tidak boleh berkendara. Nah, jika misal datanya tidak, negara yang ditanya itu tidak ada di sini, kan dimana Anda ingin berkendara dari Afrika, Meksiko, India, Prancis, itu kita tambahkan seperti ini aja di data yang paling akhir. Negara Anda diketahui. Nah, coba kita bikin dulu, coba kotanya kita di Meksiko. Oke, sudah. Umur usahakan sama dengan ini. Oke, umurnya mungkin kita umur coba kita umur 17. Nah, Anda boleh berkendara dengan persetujuan orang tua. Nah, benar. Terus jika misal nih aku nulis Indonesia, terus umurnya 19,
Nah, kenapa ini negara Anda tidak diketahui? Padahal saya nulis kota Indonesia, karena di sini saya tidak memasukkan kotanya Indonesia, jadi tidak bisa, karena tidak diketahui gitu. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan tentang project Can You Drive in the School Country dengan menggunakan Scratch. Nah, sekarang lanjut ke Python. Jadi di Python itu udah saya tulis lagi biar nggak terlalu lama. Jadi seperti ini. Ya, nanti kotanya di input, ditanya dulu di mana kamu ingin berkendara, terus umur. Ini nih kan buat bilangan bulat, jadi nggak bisa asal masukin datanya. Salah data pun nggak bisa. Terus if ini seperti di sini, if terus disamain dulu apakah kotanya di Afrika, South Africa. Terus umur, misal di umur 17 sama dengan atau lebih dari 17 itu boleh berkendara. Jadi misal ditulis 17 itu udah boleh berkendara. Contoh kita jawab South Africa, kita jawab South Africa ya, South Africa. Terus kita jawab 17. Nah, Anda boleh berkendara karena di sini lebih dari atau sama dengan. Nah, kalau di script ini yang saya gunakan tadi, misal Afrika nih, saya tulis di umur 17 tuh dia tidak boleh berkendara karena di sininya tuh hanya lebih dari 17 yang boleh berkendara. Jadi mungkin misal datanya ingin disamain, jadi gini aja 18 gitu, atau ini ya gitu 17 ya, sebagai contoh aja. Jadi itu terus misal dia umur 17 dia bakal keluar Anda boleh berkendara. Terus jika tidak kurang dari 17 dia akan jawab Anda tidak boleh berkendara. Terus misal kotanya itu Meksiko, seperti ini umur pengguna Anda boleh berkendara di umur lebih dari atau sama dengan 18. Dengan umur 16 itu ini Anda boleh berkendara dengan tua. Nah, selanjutnya itu India sama sekali sama ini persis isinya, cuma dengan beda ini ditulis, ini dimasukin aja gitu. Terus mungkin nah ini yang terakhir nih, data tidak valid ini itu ya seperti tadi. Misal nih saya memasukkan data Indonesia dengan umur saya 19. Nah, data tidak valid itu dikarenakan ya ini tidak ada data yang saya dengan negara Indonesia di sini. Jadi tidak kebaca. Terus misal program ini tidak baca, dia akan ngeprint yang ini, yang terakhir ini, dengan tanda tidak valid. Jadi sama aja seperti yang di spread, cuma ini dengan penulisan aja. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang project ini. Dan yes, terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.